Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama channel Irons Vicky Motor. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai videonya, mohon bantu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita akan lanjut videonya. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan caranya mengencangkan tensioner ya. Teman-teman tahu tensioner? Bagi yang belum tahu, tensioner itu kalau di motor fiction letaknya ada di bagian sebelah kiri teman-teman ya. Nah, ini adalah tensioner teman-teman ya. Ini tensionernya yang tipe original yang otomatis teman-teman ya. Jadi ini bukan tensioner manual. Kalau tensioner manual itu bisa kita kencengin, kita atur putar-putar seperti itu. Tapi kalau ini adalah tensioner otomatis. Tetapi ya teman-teman, walaupun ini tensioner otomatis, bukan berarti kita tidak bisa menyetel ini teman-teman. Bisa ya. Saya sudah beberapa kali menyetel ini dan hasilnya lebih enak motornya teman-teman. Ciri-ciri tensioner yang minta disetel itu ialah, pertama, mesin motor teman-teman itu menjadi kasar ya, berbunyi glodok ya. Seperti di sebelah kiri, seperti di sebelah kanan bunyinya. Padahal asal suara itu adalah dari rantai klep yang ada di dalam sini. Ya, glodok. Tapi setelah tensionernya dikencengin, dia menjadi normal kembali. Oke teman-teman ya. Bagaimana caranya ngencengin tensioner ini? Teman-teman bisa simak video ini. Pertama, saya akan coba di motor saya. Saya akan hidupkan mesinnya. Kadang-kadang ini berbunyi kasar teman-teman. Kadang-kadang dia tidak berbunyi kasar. Jadi tensioner itu kalau kita bawa ya, sering bawa motor, dia bisa kendor teman-teman ya. Tapi kalau motornya didiamkan, lama didiamkan, apalagi lama ya, dia bisa kencang kembali ya tensioner ini. Jadi teman-teman bisa menyetelnya saat dia kasar, nanti bisa teman-teman setel. Ini saya hidupkan dulu. Ini motor saya baru dipakai malam tadi. Sekarang sudah sore ya. Malam tadi berarti sekarang sore. Berarti udah lebih 10 jam nih teman-teman ya. Nggak dihidupkan motor ini. Saya akan engkol motor ini karena belum dihidupkan. Ya teman-teman ya. Ini masih lumayan halus teman-teman ya. Masih lumayan halus karena belum dihidupkan. Coba kalau kita bawa, apalagi kita bawanya pelan ya, kita bawa terus kemudian dia akan panas mesinnya ya, dan setelah itu akan terasa kasar. Nah, kasarnya itu teman-teman, biasanya tensioner kendor itu menyebabkan tenaga atau performa mesin menjadi menurun teman-teman ya. Nah, saya matikan dulu ini ya. Biasanya tensioner kendor itu menyebabkan performa mesin menjadi turun, performa kecepatan motornya menjadi turun. Harusnya motor teman-teman halus dan tenaganya kuat, ini malah mesinnya kasar dan tenaganya berkurang dan ada bunyi klotok. Asal suaranya itu adalah dari rantai klep teman-teman ya. Rantai klep yang setelannya kurang kencang. Jadi gimana caranya? Jadi teman-teman bisa saja teman-teman pakai obeng min ya. Pakai obeng min bisa ya. Teman-teman putar di sini ya. Putar. Tetapi menurut saya ini kurang efektif ya. Ada obeng min kecil, tapi kalau obeng min yang panjang ini nggak bisa masuk ya daerah sini, karena daerah sini ini ada tank yang bagian bawah untuk nampung radiator ya, air radiator. Ini nggak bisa masuk ya obengnya teman-teman. Jadi bagaimana solusinya? Teman-teman pakai obeng yang pendek kalau mau. Tetapi menurut saya penyetelan yang seperti ini kurang efektif ya. Karena dia setelah diputar seperti itu, dia memang akan mendorong kembali tuk seperti itu. Tapi dia tidak istilahnya itu tidak terlalu kencang teman-teman ya. Bagaimana caranya agar tensioner ini kencang ya? Ini kita pakai kunci 8 ya. Pakai kunci 8 ini sudah
Saya siapkan kunci. Jadi kalau kunci 8 bebas ya teman-teman, kunci 8 apapun bisa sebenarnya, tapi saya pakai kunci seperti ini saja. Ini kunci yang enak menurut saya ya. Jadi kita kendorkan dulu ini kan ada baut di sini, kita kendorkan dulu. Ini kan ada baut pengunci tensionernya, baut tensioner lah. Kita kendorkan dulu ini ya, kita kendorkan. Oke, ini saya kendorkan. Nah, ini kan enak kuncinya teman-teman ya. Kemudian saya kendorkan juga yang ini. Nah, teman-teman kalau menyetel ini, kalau bisa jangan sering-sering teman ya, jangan terlalu istilahnya tuh, jangan terlalu sering menyetel ini dan jangan terlalu kuat menyetelnya, sedikit saja sebenarnya. Ini sudah ada kerenggangan sedikit teman-teman ya, sudah ada kerenggangan sedikit, sedikit saja ada kerenggangan. Ini berarti tensionernya sudah maju teman-teman ya, sudah maju seperti itu. Kalau teman-teman mau bukti ini, dia bisa digoyang. Nah, tuh. Ya. Ini sudah ada dorongan dari tensioner lebih ya. Ini kalau kita dorong seperti ini, dia akan menekan rantai klep ya. Dia akan menekan rantai klep. Jadi ini kita kunci kembali, sedikit saja menyetelnya, tidak usah banyak-banyak teman-teman ya. Ini kita kunci kembali. Nah, ini ya. Otomatis dia akan menjadi lebih kencang tensionernya. Biasanya tensioner yang minta di setel ini adalah tensioner yang rantai klepnya sudah lumayan panjang dan bantalan tensioner itu ada bantalan di dalam, bantalannya itu ya, karetnya itu, karet tensioner itu, lidah tensionernya itu sudah mulai aus. Nah, yang seperti itu yang biasanya minta di setel. Tapi kalau tensionernya masih baru, terus rantai klepnya masih baru dan lidah tensionernya juga masih baru, biasanya tanpa harus di setel pun dia kenceng teman ya, nggak usah di setel. Nah, kalau teman-teman yang lidah tensionernya udah aus atau rantai klepnya sudah panjang atau tensionernya udah lemah, ya biasanya minta di setel. Ini cukup teman-teman, seperti ini saja. Tapi jangan, ingat teman-teman ya, ini kunci ajaib teman-teman. Jangan sampai teman-teman mematahkan baut ini, karena saya sering mematahkan baut dan sering membuat dol baut istilahnya, membuat dol baut ya. Sudah beberapa kali saya, termasuk baut yang ada di sini, itu sudah diganti. Baut segitiga bawah itu sudah diganti. Baut rumah kopling, bukan baut rumah kopling, baut per kopling. Nah, yang ada di per kopling itu sudah 2 kali saya mematahkan itu dol ya. Jadi ini sudah kenceng teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa hidupkan motornya misalnya. Lebih enak suaranya teman-teman ya. Ini udah kencang tensioner. Kalau misalnya saya kendorkan lagi di sini, dia akan kencang lagi, dia lebih kencang lagi. Dan walaupun teman-teman menyetel habis ini ya, ini dijauhkan sekali teman-temannya, direnggangkan sekali teman-teman, kemudian kunci kembali, dia dari dalam sini dia akan nyetel kembali, dia akan merenggang kembali, dia akan masuk kembali tonjokan tensioner itu. Tapi tidak langsung masuk ya, ada beberapa waktu lah, dia butuh beberapa waktu untuk proses dia masuk, karena dia ditekan terus dari dalam, dia akan masuk juga tonjokan tensioner itu. Tapi teman-teman, walaupun teman-teman tanpa menyetel tensioner ini, teman-teman sebenarnya bisa juga menyetel tensioner tanpa harus manual seperti ini, yaitu teman-teman gas motornya tinggi-tinggi ya, di gas motornya tinggi-tinggi ya, dan tensionernya akan kembali kencang. Nanti biasanya sudah teman-teman teman-teman mengegas motornya tinggi-tinggi, biasanya mesin motor itu akan halus ya, biasanya mesin motor itu akan halus. Itu tandanya tensionernya sudah mulai menekan lebih kuat ya dari sebelumnya. Karena saat mesin diputar ya, ini kan seperti ini, di dalam sini nih, ini ada gigi sentrik, di bawah sini juga ada giginya di dalam sini, dan mutar terus seperti itu ya. Kalau digas kuat, dia akan di sini akan main ya, bagian sini akan main rantai klepnya, dan dia
akan membuat tensioner ini menekan lebih kencang, seperti itu. Saya kira teman-teman paham. Jika belum paham silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon bantu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.